Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Meidina Rizka Amalia, NIM 195211407 dari kelas Manajemen Bisnis Syariah kelas 7D. Di sini saya akan mempresentasikan terkait tugas UTS, yaitu observasi dan analisis bisnis retail yang kami lakukan kepada bisnis retail Indomaret Bakalan Kartasura. Baik, yang pertama yaitu profil perusahaan. Pada tahun 1988 didirikanlah sebuah gerai yang diberi nama Indomaret. Nah, Indomaret sendiri didirikan berawal dari sebuah pemikiran untuk mempermudah penyediaan kebutuhan pokok sehari-hari para karyawan. Indomaret sendiri merupakan PT yang berbadan hukum, yaitu dengan nama PT Indomarko Prismatama, dan memiliki visi yaitu menjadi jaringan retail yang unggul dan memiliki moto yaitu mudah dan hemat. Tetapi seiring berkembangnya sebuah perusahaan, visi tersebut berubah menjadi aset nasional dalam bentuk jaringan retail waralaba yang unggul dalam persaingan global. Selanjutnya, lokasi usaha. Indomaret sendiri memiliki kantor pusat di Jalan Indah Kapuk, Blueverat nomor 1, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Sedangkan untuk gerai cabang yang kita observasi dan analisis yaitu Indomaret Bakalan Sukoharjo yang beralamatkan di Dusun Bakalan RT 2 RW 2 Kelurahan Pujangan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo. Selanjutnya, produk yang dijual. Produk yang dijual di Indomaret beragam, seperti makanan, minuman, kebutuhan sehari-hari, produk bayi, produk rumah tangga, dan lain sebagainya. Untuk makanan sendiri seperti snack, makanan ringan, mie instan, biskuit, kue kering, dan lain sebagainya. Untuk minuman itu seperti air mineral, minuman botolan, kopi, susu, dan lain sebagainya. Ada juga untuk produk bayi. Untuk produk bayi sendiri seperti popok bayi, cotton bud, susu bayi, minyak telon, bedak, dan lain sebagainya. Dan terakhir ada produk rumah tangga. Produk rumah tangga sendiri meliputi tisu basah, sampo, baterai, sabun, deterjen, kosmetik, pasta gigi, sikat gigi, dan kebutuhan rumah tangga lainnya yang beragam. Berikutnya, aspek lokasi usaha. Aspek yang perlu diperhatikan dalam menentukan lokasi usaha ada 3. Yang pertama, pemilihan pasar. Yang kedua, analisis area perdagangan. Yang ketiga, analisis tempat atau lokasi, di mana ketiga aspek ini saling berkaitan. Selanjutnya yaitu aspek pemasaran. Pada aspek pemasaran yang perlu diperhatikan dalam menjalankan bisnis retail antara lain yang pertama yaitu spesifikasi produk dan diferensiasi produk. Yang kedua yaitu segmentasi pasar. Yang ketiga analisis pasar dan peramalan permintaan. Yang keempat yaitu analisis kompetitor atau pesaing. Yang kelima yaitu promosi. Baik, selanjutnya aspek sumber daya manusia. Dalam aspek sumber daya manusia ada 5 aspek yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu jumlah karyawan. Pada cabang Indomaret Bakalan ini memiliki 7 karyawan. Yang kedua itu jam kerja karyawan. Jam kerja sendiri ditetapkan yaitu selama 8 jam kerja, yang mana dibagi menjadi 2 shift pagi dan shift siang. Yang ketiga yaitu sistem reward. Sistem reward sendiri
yaitu dengan memberikan hadiah atau bonus untuk karyawan pada toko atau cabang tertentu Indomaret. Yang keempat yaitu pelatihan atau pengembangan karyawan. Yang kelima yaitu tugas yang dilakukan oleh para karyawan. Baik, berikutnya masuk ke tata letak ruangan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam tata letak ruangan atau sebuah bisnis. Yang pertama yaitu pengaturan toko atau layout. Yang kedua yaitu pencahayaan. Yang ketiga display. Yang keempat kebersihan toko. Dan yang kelima halaman parkir. Seperti gambar yang telah saya tampilkan, untuk Indomaret cabang Bakalan ini memiliki pengaturan toko yang cukup baik, pencahayaan yang cukup terang, dan juga display produk yang lumayan rapi. Serta untuk kebersihan toko sendiri juga cukup bersih, seperti gerai Indomaret pada umumnya. Selanjutnya halaman parkir. Di setiap gerai Indomaret pasti memiliki halaman parkir. Namun untuk cabang Bakalan ini tidak memiliki halaman parkir yang luas, itu kekurangannya. Selanjutnya masuk ke ilustrasi layout Indomaret cabang Bakalan. Bisa dilihat seperti gambar yang saya tampilkan. Terdapat lahan parkir atau halaman parkir, teras, dan juga penataan rak atau untuk display produk pada gerai Indomaret cabang Bakalan ini. Baik, selanjutnya masuk ke poin manajemen relasional, di mana dalam menjalankan bisnis retail diperlukan adanya upaya relasional atau relationship effort, yang mana upaya relasional ini merupakan sebuah usaha aktif retail dalam memberikan kontribusinya terhadap konsumen untuk mewujudkan customer relation melalui penyampaian produk dan layanan untuk menjalin sebuah hubungan baik yang berkelanjutan. Adapun ada 4 aktivitas dalam upaya relasional untuk menjaga orientasi retensi pelanggan pada peritel. Yang pertama yaitu komunikasi, yang kedua yaitu perlakuan istimewa, yang ketiga yaitu personalisasi, dan yang keempat yaitu balas jasa. Di mana keempat aktivitas ini merupakan aktivitas yang sangat berpengaruh dalam menjaga orientasi retensi pada pelanggan. Baik, berikutnya masuk ke analisis perilaku konsumen. Target pasar konsumen di Indomaret sendiri yaitu kalangan ekonomi menengah ke bawah. Meskipun begitu, tidak menutup kemungkinan juga golongan ekonomi menengah ke atas pun juga menjadi pelanggan Indomaret. Karena Indomaret sendiri menawarkan beberapa produk kebutuhan mulai dari keperluan bayi, anak-anak, orang dewasa, dan juga orang tua. Selain itu, Indomaret juga menyediakan berbagai kebutuhan rumah tangga pada umumnya. Indomaret sendiri juga memberikan beberapa pelayanan berupa promosi dan juga diskonan harga yang mana dapat menarik perhatian para masyarakat untuk berbelanja di Indomaret. Biasanya konsumen memilih Indomaret sebagai tempat berbelanja karena letaknya strategis, harga yang lebih murah, banyak macam produknya, banyak fasilitasnya, dan juga pelayanan yang bagus yang mengakibatkan konsumen datang dan berminat berbelanja di Indomaret. Selanjutnya yaitu analisis pengelolaan bisnis. Yang pertama, strategi barang. Indomaret sendiri menyediakan layanan Indomaret Point dengan konsep convenience
store yaitu menyediakan kebutuhan personal seperti dry food, ready to eat, ready to drink, non-food, dan fasilitas meja kursi yang memberikan kenyamanan konsumen ketika mengunjungi Indomaret. Selain itu, Indomaret juga menyediakan layanan berbagai pembelian secara online seperti aplikasi Klik Indomaret, Poinku, Isaku, dan juga Indopaket. Yang kedua yaitu strategi penetapan harga. Penetapan harga yang dilakukan di Indomaret yaitu disesuaikan dengan kualitas barang yang ditawarkan, akan tetapi tetap dapat bersaing dengan perusahaan yang lain. Indomaret juga menerapkan sistem cramping, ialah strategi penggunaan angka 9 atau harga psikologis, karena dengan strategi ini diterapkan maka konsumen akan merasa harganya lebih murah. Contohnya, harga 10.000 menjadi Rp9.999. Selanjutnya, poin yang ketiga yaitu strategi pemilihan lokasi. Indomaret sendiri memilih lokasi strategis seperti daerah perumahan, perkantoran, sekolah, kampus, ataupun dekat dengan jalan raya yang banyak dilalui masyarakat. Pada setiap gerai Indomaret juga didesain modern agar menarik perhatian serta memberi kenyamanan pada konsumen. Seperti Indomaret Cabang Bakalan ini terletak di dekat jalan utama yang sering dilalui masyarakat dan juga mahasiswa-mahasiswi. Selain itu, berada di dekat kampus UIN Raden Mas Said memberi nilai plus sendiri untuk pemilihan lokasi bisnis retail. Selanjutnya yang keempat yaitu strategi promosi yang dilakukan Indomaret untuk menarik pelanggan, yaitu dengan berbagai promosi yang umumnya dilakukan seperti diskon atau potongan harga. Tetapi secara berkala Indomaret juga menjalankan program promosi dengan berbagai cara seperti harga heboh, di mana harga heboh ini yaitu promosi mingguan memberikan harga sangat murah untuk produk-produk kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya ada super hemat, yaitu leaflet edisi 2 minggu yang mempromosikan produk-produk dengan harga hemat sebagai panduan untuk konsumen berbelanja hemat. Selanjutnya ada promosi bulan ini, yaitu promosi bulanan atas produk tertentu dalam bentuk pemberian hadiah langsung atau potongan harga. Berikut adalah dokumentasi ketika observasi terhadap Indomaret Cabang Bakalan bersama teman-teman. Mungkin cukup sekian yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.